diajak tempat lagi yang sangat mengerikan, Mas. Lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Nah, nanti kelak manusia di tempatnya di situ, kata Cahaya itu. Oh. Semuanya manusia disitulah tempatnya. Nah, ada yang dipotong tangannya, Mas Suta. Tiba-tiba sadar. Loh, kok banyak orang? Sudah mau dimandiin kan? Itu katanya, saya tidak tahu, banyak orang sekali di rumah itu. Nah, ada yang keluarga itu kayak mama, bapak, sebelum almarhum itu nangis, kakak semuanya nangis. Udah berkumpul, Udah jadi banyak berkumpul orang. mau dimandikan. Nah ternyata Cahaya itu ya juga seolah-olah masuk Ke dalam diri. ke dalam diri, nah baru ingat itu maksudnya. Itu memang real, nyata, bahwa saya diajak orang yang bercahaya putih, diajak untuk melihat seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nasta'inu umurid dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'da. Kepada yang terhormat teman-teman subscriber Abah Hercules dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul, bikin video, aktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya umat Allah yang bisa membawa kita dari dunia gelap ke dunia yang lebih terang. Perkenalkan, nama saya Huta, dan di sebelah saya Abah Hercules. Saya di sini sebagai moderator, dan malam hari ini tetap ya seperti video yang kemarin kita mau bikin podcast. Podcast malam hari ini kita akan menceritakan tentang kisahnya Abah Hercules yang dimana beliau ternyata pernah mati suri. Benar. Nah, jadi malam hari ini tuh pengen ngangkat cerita, dan jujur saya juga penasaran, si pribadi saya penasaran. Nah, boleh Bah diceritakan bagaimana kisah Abah yang dimana dulu katanya sempat warga juga masyarakat banyak menceritakan bahwa Abah itu pernah mati suri. Coba Bah ceritakan. Dulu saya ini pekerja TI. Apa itu TI? TI itu di Bangka untuk timah. Oh, TI itu tambang timah. Ya. Di situ sekitaran 3 bulan saya mengalami sakit, Mas Suda. Sakit di situ ada setengah bulan, terus diajak pulang. Oh, jadi Abah tuh merantau di Pulau Bangka. Benar. Setengah bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dan sakit setengah bulan. Akhirnya Abah dibawa pulang. Terus Bah? Habis cerita itu, semakin lama semakin kurus, semakin lama semakin kurus, maksudnya bahkan untuk makan aja susah. Nah, minum pun juga susah. Nah, tiba-tiba saya tidak ingat lagi, maksudnya. Tiba-tiba nggak sadarkan diri. Tapi salah satunya ada entah makhluk, entah itu malaikat, mengajak saya ke tempat yang sangat mengerikan, Mas Suda. Oh. Gitu. Itu seperti mimpi atau gimana, Bang? Kayak kenyataan. Kayak nyata. Kayak nyata. Seolah-olah ada seseorang yang mengajak Abah ke tempat yang sangat mengerikan, menyeramkan. Di situ juga ada semacam makhluk seperti jin yang bertaring, itu maksudnya. Di tempat tadi? Di tempat itu. Oh. Juga manusia yang disiksa. Sangat mengerikan, maksudnya. Ada juga yang ditusuk. Di tempat tadi ya? Di tempat tadi. Terus ada juga kepalanya digeraji. Ada juga dipanggang. Ada juga manusia itu 2, Mas Suta, saya masih ingat. Itu untuk didudui, salah satunya makhluk yang sangat gede dan matanya hitam, juga bertaring,
kayak dia itu mulut orang itu di apa? Di tempat buang air besar. Nah, kayak gitu maksudnya. Nah, terus orang yang percaya itu seperti inilah orang-orang yang mendoakan ataupun sesat, mendoakan yang maha kuasa. Iya. Nah, setelah itu saya diajak lagi Mas Uta dengan salah satu itu entah malaikat, entah makhluk apa, yang jelas dia bercahaya putih. Nah, di situ banyak ribuan manusia, bahkan juta-jutaan. Tapi saya lihat, loh, itu pernah mati. Banyak tetangga-tangga yang pulang duluan ke Rahmatullah itu, ketemu Mas Uta. Di tempat tersebut. Di tempat tersebut. Tapi saking banyaknya orang, kayaknya ngumpul jadi satu. Bingung sendiri. Ada yang mukanya hitam lah, ada yang mukanya bercahaya lah. Nah, dikumpulkan, pokoknya ndak ada salah satu pohon, ndak ada air, ndak ada. Seperti tempat luas gitu. Seperti tempat luas kayak pasir, tapi ada yang mukanya bercahaya, ada yang mukanya hitam. Nah, di situ, nah habis seperti itu Mas Uta, saya diajak lagi sama seseorang itu, diajak tempat lagi yang sangat mengerikan Mas Uta. Lebih mengerikan. Nah, nanti kelak manusia di tempatnya di situ, kata cahaya itu. Semuanya manusia disitulah tempatnya. Ada yang dipotong tangannya Mas Uta. Timbul lagi. Kayak nyata lah. Misalnya digeraji kan? Iya, nah, dipotong. Itu menyambung kembali semula. Seperti semula. Saking banyaknya orang, jerita itu kayak pokoknya ndak bisa dibayangkan Mas Uta. Ada juga yang payudaranya gede, besar, meledak, isinya belatung. Tapi ya juga masih tumbuh lagi kayak semula lagi Mas Uta. Ada juga lidahnya dipotong. Nah, pokoknya bermacam-macam siksaan, bermacam-macam jeritan, minta tolong, tapi anehnya salah satunya tidak ada yang nolong. Satu pun tidak ada yang nolong Mas Uta di situ. Bahkan juga pernah saya melihat dengan orang itu yang tidak saya sebutkan Mas Uta, tetangga yang pulang duluan, disiksa seperti itu. Dia melihat saya, tapi tidak memanggil. Nggak bisa berbicara. Cuma ya Allah tolong aku ya Allah. Kembalikan aku lagi ya Allah ke dunia. Itu ada yang seperti itu. Ada yang minta tolong Allah. Saking banyaknya orang disiksa itu. Pokoknya ngeri Mas Uta. Nah, di situ ditunjukkan sama makhluk yang bercahaya tadi. Nah, tiba-tiba ada makhluk lagi. Ada makhluk tapi lagi. Dia kayak ada sayap. Yang satunya itu kayak ada sayapnya. Seperti ada sayapnya. Kamu belum waktunya, katanya. Kata orang itu. Kata si cahaya itu. Kamu belum waktunya. Belum waktunya ke situ. Itu nyata Mas Uta. Bukan abal-abal cerita itu. Juga nanti, katanya, kamu disinilah tempatnya juga. Lebih takut lagi. Ya Allah, kalau aku nanti tempatnya seperti ini, alangkah beban saya ya Allah. Saya masih ingat kata-kata menyebut asma Allah itu. Kamu belum waktunya. Kamu harus kembali. Kembali di mana? Diajaklah yang putih tadi, Mas Uta. Nah, seperti itu. Habis itu diajak lewati yang tadi, penyiksaan orang-orang yang disisa, yang
besar-besar, kukunya panjang-panjang, giginya panjang juga, matanya merah, mencapit-capit orang itu. Nggak berhenti-berhenti. Sama yang seperti yang di tangannya dipotong, diumbul lagi, lidahnya dipotong. Nganu lagi, nyambung lagi. Ya nyambung kayak gini. Utuh kembali. Utuh kembali. Nggak habis-habisnya. Nah, itu Mas Duta. Sebenarnya saya takut untuk menceritakan, tapi itu memang kenyataannya kayak gitu. Nah, itu Mas Duta. Sangat ngeri. Kalau nginget itu seolah-olah harta ataupun kemewahan. Duniawi lah kita bilang. Duniawi lah. Itu nggak ada arti. Nggak ada artinya takut. Seolah-olah inginnya ibadah terus. Nah, itu Mas Duta ceritanya. Mati suri kata tetangga-tangga, apa kok hidup lagi. Nah setelah itu yang putih tadi ngajak pulang. Kamu, yang satunya yang punya sayap yang putih, belum waktunya yang putih ngajak pulang. Dilewatkan yang itu tadi. Nah tiba-tiba Mas Duta tiba-tiba sadar. Loh kok banyak orang. Sudah mau dimandiin kan. Itu katanya, saya nggak tahu, banyak orang sekali di rumah itu. Nah, ada yang keluarga itu kayak mama, bapak. Sebelum almarhum itu nangis, kakak semuanya nangis. Udah berkumpul mau jadi Udah banyak berkumpul orang. mau dimandikan. Nah ternyata cahaya itu ya juga seolah-olah masuk Ke dalam diri. ke dalam diri. Nah baru ingat. Itu Mas Duta. Itu memang real, nyata, bahwa saya diajak orang yang bercahaya putih, diajak untuk melihat seperti itu. Oke. Itu Mas Duta. Sangat ngeri. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya ceritanya Abah Hercules waktu mati suri. Jadi sempat dibawa ke alam tahalam mana kita juga kurang tahu. Wallahu alam biswab. Dan sampai akhirnya beliau tersadar dan ternyata udah banyak warga yang berkumpul dan katanya udah mau dimandikan dan kita nggak tahu hal apa itu sebenarnya kejadiannya seperti apa, tapi kurang lebihnya seperti itu ya Abah ya? Seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan yang Abah mau sampaikan sama teman-teman. Pemirsa dimanapun Anda berada, sesama manusia harus kita saling mendoakan, terutama Mas Duta, jangan saling mencaci ataupun mencari kesalahan orang. Karena waktu saya dibawa seperti itu sangat ngeri Mas Duta, sangat ngeri. Makanya saya berpikir ataupun membersihkan diri kalau bisa Mas Duta, secara pelan-pelan kita, walaupun dari sebawah saya, ya saya hormati. Kalau dia ingin menghormati juga di atasan, saya hormati, semoga dia juga menghormati. Itu prinsip saya Mas Duta. Karena apa? Saya sering pesan, berbuatlah baik. Tapi kalau saya cerita seperti itu kadang orang tuh menyepelekan ya. Kayak iya Abah katanya. Iya. Itu memang benar. Iya. Itu. Karena apa ya? Selalu tangga itu kalau waktu itu saya cerita kadang belum lama ini juga cerita mengabaikan Mas Duta. Iya benar. Itu bohong. Kalau orang mati sudah. Iya, banyak Tidak sih. ada, ini tuh tidak ada. Padahal keajaiban Tuhan ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab, siapa yang tahu ya kan. Iya, memang banyak kalau saya bercerita seperti itu Mas Duta. Tapi saya yang mengalami bahwa saya itu diajak bercahaya itu untuk melihat penyiksaan seperti itu. Memang itu real. Saya masih ingat Mas Duta. Itu sangat ngeri. Makanya ya alhamdulillah kita belajar untuk baik. Benar. Itu. Jangan mengunjungkan orang, periksalah diri kita sendiri. Koreksi diri kita Koreksi sendiri, diri kita sendiri kan. Nah, jadi belajarlah secara titik-titik secara yang terbaik.
Gitu Mas Yuta. Itu pesan saya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah jadi gini teman-teman. Nanti next kita juga akan menceritakan kisah Abah sebelum Abah itu menjadi seorang praktisi. Karena sebelum Abah menjadi seorang praktisi, sebelum Abah juga mati suri, ternyata Abah itu pernah di jalan yang salah. Salah. Mungkin makanya Abah dapat hal-hal yang seperti itu diingatkan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak. Benar. Dan kalau nggak salah Abah juga itu mati suri nggak hanya sekali ya. Sekitar 3 kali. 3 kali ya. 3 kali. Nah, insya Allah di kesempatan lain waktu kita akan menceritakan kisah-kisah tersebut. Benar, lagi, karena ya. ini Mas Yuta saya potong sebentar. Kalau belum ajal itu Allahu alam. Belum ajal. Belum Ya. ajal. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tapi jangan lupa ya teman-teman, kalian like, subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya, karena dengan seperti itu tuh kalian tuh bikin kita tuh tambah semangat lagi. Semangat. Dan itulah dukungan dari kalian. Subscribe itu gratis loh. Gratis. Jempolnya juga diangkat. Tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya. Insya Allah nanti di kemudian hari atau next time kita akan menceritakan lagi kisah-kisah yang dimana tadi saya pertama bilang sebenarnya Abah itu sebelum ini pernah di jalan yang kurang baik ya kan. Benar. Dan Abah juga ternyata mati suri itu lebih dari 1 kali teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas lagi lebih lanjut. Tapi sebelum itu pesan dari saya teman-teman, sesulit apapun kita, seberat apapun cobaan kita, jangan pernah keluar atau jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah tidak akan pernah memberi cobaan umatnya itu di luar batas kemampuannya. Benar, Mas. Selagi kita mau berusaha dan mencoba, insya Allah semua ada jalannya. Benar ya, Bah? Benar, Lebih seperti benar, itu ya. seperti itu. Oke. Jadi mungkin sampai di sini aja podcast kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di kemudian hari. Sebelum itu kesalahan semuanya milik saya, milik kami. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya manusia biasa. Salah kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.